kisah mengharukan detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Cerita ini diawali dengan isyarat ajal. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan lagi bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Kemudian beliau bersabda di Jamaratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian atau cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan ibadah haji." Setelah itu pada pertengahan hari Tasyrik turun kepada beliau surah An-Nasr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Syafar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sesungguhnya saat ini aku sedang melihat liang kuburku sendiri. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita, yang ujung sepotongannya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandangi kami sambil berlinangan air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wah serta ke Arsy-Nya." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya lagi, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamannya." Kami bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?"
kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan menghafaliku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel atau malaikat maut beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, kemudian kamu semua." Hari kematian semakin dekat. Sejak hari itu Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang sudah ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Isnin. Saat Rasulullah menghembuskan nafasnya terakhir, sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah setelah mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi, "Assalamualaikum ya Rasulullah. As-salah yarhamukallah." Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepala sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Maka kembalilah Bilal di dalam masjid. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong, sebagai seorang laki-laki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas. Sambil dibimbing oleh mereka berdua, maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang-orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kamu semua setelah aku tiada. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat, dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Hari Utsman bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Sesudah sholat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Utsman bin Zaid mohon diri pada Rasulullah pergi berangkat, melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Utsman ke Juruf, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Utsman di Juruf. Ketika asik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa kabar duka wafatnya Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Utsman menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik. Dan beberapa jam kemudian, seseorang utusan menyampaikan bahwa Nabi telah tiada. Tanpa berlama-lama, Utsman dan seluruh pasukan kembali ke Madinah, menemui untuk yang terakhir kali kekasih tercinta, yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu, dibungkus kesedihan yang mendalam, dan duka membalut sepanjang perjalanan mereka. Hari malaikat maut datang bertemu. Esokannya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya,
dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang manusia biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah atau hamba Allah, Rasulullah sekarang sedang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu, anakku?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil Fatimah dengan suara yang menggetarkan. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, memutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Maka pecahlah tangis Fatimah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya lagi, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah, hari ketika sakaratul maut." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, "Bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku." "Wahai Jibril, apa yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, "Bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah anu. Semua menanti kedatangan Rahmu." Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku." "Wahai Jibril, beritahu kepada aku lagi tentang kabar yang mengembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan air dan Jibril akan membawa handut atau minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?"
Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafatlah manusia mulia itu. Pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakannya dan mengagungkannya.